Kopi. Oke, kopi ini adalah salah satu minuman yang paling diminati oleh berbagai kalangan. Mulai dari yang muda, yang tua juga, dan juga ya yang umuran-umuran produktif juga mereka pada suka kopi. Kita lihat-lihat aja di kafe-kafe, kalau nggak di kedai-kedai kopi, banyak sekali orang yang mengkonsumsi kopi ini. Ya karena kopi ini adalah salah satu minuman yang paling diminati di Indonesia dan juga di mancanegara, di banyak negara juga lah. Emang dari awalnya kopi ini bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Nah, di sini kita juga akan bahas gimana sih awal kopi bisa masuk ke Indonesia, terus perkembangannya gimana, jenis kopi itu apa aja, dan juga kita akan bahas mengenai barista. Oke, kita masuk yang pertama, sejarah kopi. Oke, sejarah kopi ini sebenarnya awalnya bukan dari Indonesia ya, tapi dari luar negeri. Kopi itu dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia, yang dimana kita tahu lah, di Indonesia itu dulu ada kerja paksa. Nah, sektor pertanian kopi juga ini jadi salah satu bentuk kerja paksa ya zaman dulu. Karena zaman dulu Belanda bawa ke Indonesia ini, yaitu tepatnya di Pulau Jawa, di Jawa Barat. Kopinya tuh menjadi kopi yang sangat terkenal dan bisa disebut kopi yang produksinya besar. Nah, sampai-sampai itu pada abad 18, kopi di Indonesia ini menjadi salah satu yang terbesar. Ya mungkin kita tahulah kopi yang dulu itu paling terkenal yaitu kopi Jawa atau sebutannya Java Kopi. Nah, kopi ini saking diminati sampai-sampai oleh raja di Prancis waktu itu ingin kopi tersebut sampai dimintakan untuk membawa ke Prancis. Nah, setelah itu kopi di Indonesia ini makin lama makin berkembang sampai pada tahun 1878 kedai kopi pertama di Indonesia dibangun, yaitu kedai kopi Warung Tinggi Tek Sun Ho, yang dimana kedai kopi ini sampai sekarang masih berdiri. Oke, setelah itu kita masuk ke perkembangan kopi di Indonesia. Nah, perkembangan kopi Indonesia ini sangat melesat, di mana Indonesia saat ini memasuki nomor 4 nominasi produsen kopi terbesar. Wah, gila ini. Bukan di Asia doang, tapi di seluruh bumi ini. Yang dimana pada tahun 2023, kopi di Indonesia itu produksinya mencapai 789 ton. Kopi yang paling banyak produksinya di Indonesia itu kopi Robusta, yang dimana konsumsi domestiknya pun meningkat pesat, mencapai 1,8 kg per kapitanya. Wah, gokil sih ini. Kopi Indonesia bisa mencapai sebesar itu. Lalu, kenapa kopi ini bisa berkembang di Indonesia? Karena yang pertama peminatnya banyak sekali ya. Terus juga gaya hidup di Indonesia yang dimana udah terbiasa dengan kopi. Pagi-pagi minum kopi, siangnya kopi lagi, sorenya kopi lagi, malam juga kopi lagi. Yang dimana kafe-kafe di Indonesia juga itu sekarang ya, mulai dari kafe tradisional sampai dengan kafe modern, itu banyak banget. Dan juga pastinya di setiap kafe itu konsumennya itu banyak juga. Yang dimana ini membuat bisnis kopi ini menjadi salah satu yang menguntungkan di Indonesia. Kita bisa lihatlah kopi-kopi gede di Indonesia kayak Kopi Kenangan, mungkin yang dari luar juga udah ada masuk ke Indonesia ya kayak Starbucks. Kita bisa cek kopi mereka banyak peminatnya di Indonesia. Dan juga kita nggak lihat ke kafe-kafe yang kopi aja. Kita lihat ke kedai-kedai es krim. Mereka juga menjual kopi. Mulai dari cappuccino, es krim mungkin ya. Atau juga mungkin racikan-racikan kopi yang dimana
bisa dikombinasikan, divariasikan dengan outlet-outlet atau jualan mereka ya. Nah, kita bisa lihatlah seberapa banyak orang menyukai kopi sampai-sampai es krim pun dicampur dengan kopi. Itulah perkembangan di Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan jenis kopi. Wah, ini jenis kopi tuh banyak banget sebenarnya ya. Hingga ada yang meneliti ya, ilmuwan, kopi di dunia ini lebih dari 100 sampai dengan 129 jenis kopi liar. Wah, berarti banyak ya jenis kopi itu. Nggak Arabica sama Robusta doang, tapi banyak sebenarnya. Cuman yang diperjualbelikan, yang dimana dikomersilkan, yang dibudidaya itu cuman sedikit. Mengenai kopi ini, seperti saya katakan tadi, untuk kopi itu yang paling banyak diminati, paling banyak diperjualbelikan, paling banyak diseduh di kopi shop atau enggak kedai kopi atau kafe, itu Arabica dan Robusta. Untuk kopi Arabica dan Robusta ini gimana sih spesifikasi mereka itu? Nah, untuk Arabica itu terkenal dengan rasa yang lembut. Terus ada juga rasa kompleksnya, terus aromanya kaya banget lah. Mungkin kalian kalau misalnya ke kopi shop, ini Arabica bagus juga nih. Bagus untuk kalian yang dimana masih pemula ngopinya nih, masih awal-awal ngopi. Ini Arabica ini cocok banget. Kenapa? Yang pertama, tingkat keasamannya atau kafeinnya itu rendah. Jadi kalian kalau misalnya yang punya lambung ya, gejala atau penyakit lambung kayak GERD, kalau enggak MAH, itu sangat cocok dengan kopi Arabica. Tapi jangan kebanyakan juga ya. Kalau misalnya kebanyakan kopinya juga, itu bahaya juga untuk lambung kalian. Nah, terus ada kopi Robusta nih yang paling banyak juga nih. Nah, untuk kopi Robusta ini lebih kuat. Jadi mungkin yang udah pro ngopi, yang udah kebiasaan ngopi pasti milihnya kopi Robusta. Karena lebih kuat, lebih pahit, terus kandungan kafeinnya itu lebih gede. Jadi makin melek tuh orang ya, kalau misalnya udah minum kopi, kopinya itu dari Robusta, orang-orang tuh bakal meleknya tuh lama. Dan ya mungkin bakal cepet deg-degan juga ya, karena emang ngompat tekanan jantung ya untuk kopi ini ya. Nah, itu tadi dua yang paling terkenal itu Robusta dan Arabica. Oke, kali ini kita masuk di mana kita akan membahas mengenai baristanya. Barista ini siapa sih? Dan dia tuh kerjanya ngapain? Terus apa sih barista? Sebenarnya penjelasannya tuh kompleks, tapi sebenarnya simpel juga kalau dijelasin. Barista itu apa? Oke, saya jelasin ya. Untuk barista itu adalah seseorang yang ahli di mana dia tuh menyiapkan dan juga menyajikan minuman berbasis kopi. Biasanya itu kopinya terbuat dari espresso. Lah, berarti barista nggak buat ini dong, minuman yang selain dari bahannya tuh dari espresso. Nggak juga ya. Tapi ada olahan-olahan minuman lainnya yang berbasis dengan kopi. Tugasnya apa sih barista tuh? Tugas utama mereka yaitu ya meracik kopi, bikin kopi, di mana mereka itu mahir menggunakan mesin espresso, mahir menggunakan grinder, mahir menggunakan alat-alat pembuat kopi, mulai dari manual brew sampai dengan yang otomatis tadi menggunakan mesin kopi. Mereka pasti mahir dan ahli menggunakan mesin-mesin atau enggak alat-alat kopi untuk meracik kopi dan membuat minuman kopi. Terus apalagi sih yang mereka harus tahu itu menjadi barista? Atau enggak tugas barista yang lain, yaitu yang harus paham tentang kopinya juga. Ini kopi apa, ini kopi apa, ini kopi untuk minuman apa, mereka harus paham. Terus mereka juga harus bisa apa, tugasnya apa? Merawat alat-alat kopi, alat-alat pembuat kopi. Alat-alatnya seperti apa aja, mulai dari ya tadi saya sebutkan seperti grinder, kalau enggak mesin espresso, terus untuk alat manual brew mungkin kayak P60, Aeropress, terus apa lagi ya, masih banyak alat-alat kopi. Mereka harus bisa merawatnya, cara-cara merawatnya bagaimana, terus cara ngebersihinnya gimana, cara dimana menggunakan setelah dibersihkan kayak gimana. Mereka harus paham mengenai itu, jadi tugas mereka itu merawat alat-alat pembuat kopi.
Terus apa lagi? Yang terakhir yaitu mereka harus bisa melayani pelanggan. Melayani ini bagaimana ya? Melayani ini mulai dari menyambut, terus mungkin bagaimana cara menanggapi customer atau pelanggan, dan juga memberikan bantuan. Bantuan ini seperti apa? Bantuan seperti rekomendasi minuman kopi bagaimana, dan juga yang paling penting tuh mereka harus ramah sama pelanggan. Dan juga jangan lupa ya, untuk menjadi barista ini harus atau enggak tugas mereka itu paling penting menjaga kebersihan. Ini paling utama karena kita lihatlah kafe-kafe di Indonesia ya. Di Indonesia kafe-kafe itu pastinya bersih banget. Gak mungkin ada kafe-kafe yang kotor. Oke, itu tadi untuk pembahasan barista. Dan juga mungkin kalian masih bingung nih, skill barista ini bagaimana dan bagaimana. Nah, kita tuh di Puncak Hotel Institute, kita ada kelas barista. Nah, kelas baristanya bagaimana nih? Kita punya kelas online. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar kota Cianjur ya, kebanyakan ya pasti banyak dari luar kota Cianjur, dari luar pulau, dari luar provinsi, bisa daftar online kelas kita ya, kelas barista kita yang ada di Karirmu. Kita sudah kerjasama dengan platform digital Karirmu. Di sana kita ada kelas barista. Nah, kalian bisa cek ke Karirmu, terus kita typing aja Puncak Hotel Institute di searchingnya dari website Karirmu itu, terus di situ ada pelatihan baristanya. Nah, kalian masuk saja ke situ, terus setelah itu kalian langsung aja beli programnya. Setelah dibeli, kalian bisa ikuti pelatihan dari Puncak Hotel Institute. Oke, benefit ikut kelas kita ini apa aja sih? Nah, yang pertama pasti kalian dapat ilmunya. Terus setelah ilmunya, kalian juga dapat pelatihan yang dimana isinya tuh lengkap. Pelatihan dimana kalian tuh menjadi seseorang barista. Kalian ini pasti diajarkan basic barista bagaimana di pelatihan itu. Terus setelah itu kalian juga apabila telah menyelesaikan pelatihannya, kalian dapat sertifikat. Sertifikatnya itu kalian juga dapat dari Karirmunya ya. Dari Karirmu kalian bisa dapatkan setelah pelatihannya selesai. Terus apalagi? Ada tambahannya, kalian akan dapat produk digital. Produk digital ini apa aja? Banyak banget. Ada sekitar 5.000 lebih kalau nggak salah. Kalian bisa pakai untuk belajar, kalian bisa pakai untuk dijual juga bisa ya. Nah, kalian bisa dapatkan itu apabila kalian mengikuti kelas online di Karirmu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah tonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share juga ya video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dari PHI.